Hai sahabat podcast, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun kalian berada. Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kembali lagi bersama saya Dina Oktaviana yang akan menemani sahabat podcast pada hari ini. Senang sekali pada episode hari ini kita kedatangan tamu istimewa narasumber kita, yaitu dosen pendamping dan mahasiswa berprestasi juara pencaksilat nasional dari Fakultas Ilmu Komputer UPN Veteran Jakarta. Yang pertama ada Bapak M. Bayu Wibisono selaku dosen Fakultas Ilmu Komputer dan merupakan pembina UKM Pencaksilat UPN Veteran Jakarta. Selamat datang Pak Bayu. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Pak kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih diundang Alhamdulillah. podcast di FIK UPN Jakarta. Terima kasih kembali Pak sudah hadir. Oke, dan yang kedua nih ada Mbak Putri Rafika Hidayat selaku mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer dan merupakan Ketua Pencaksilat Putri UPN Veteran Jakarta yang telah berhasil meraih medali emas silat tanding kelas A Putri, medali perunggu silat seni regu putri dalam kejuaraan pencaksilat Piala Kemenpora IPSI 3 di Malang. Dan kedua narasumber kita ini hadir dalam podcast mewakili teman-teman yang juga meraih juara emas, perak, dan perunggu, yaitu atas nama Ahmad Santoso, M. Arif Budiman, dan M. Arif Fadila. Selamat datang Mbak Rafika. Boleh perkenalan diri Mbak? Terima kasih. Oke. Halo sahabat podcast, perkenalkan saya Putri Rafika Hidayat dari Prodi S1 Sistem Informasi angkatan 2020. Oke, gimana Mbak kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, terima kasih Kak. Alhamdulillah. Oke, nah topik kita kali ini adalah mengenai sharing session tentang pencaksilat UPN Veteran Jakarta, juara umum kedua kejuaraan nasional pencaksilat Piala Kemenpora IPSI 3 di Malang. Jadi, narasumber kita ini akan berbagi pengalaman mulai dari persiapan kejuaraan pencaksilat Piala Kemenpora IPSI 3 yang diselenggarakan di Malang sampai tahap pelaksanaannya nih teman-teman. Nah, sebelum kita memulai obrolan sharing session kita pada hari ini, boleh nih untuk Pak Bayu menceritakan sedikit tentang UKM Pencaksilat UPN Veteran Jakarta. Dan aku izin share nih Pak, berarti Bapak ini sebagai pembina dari UKM PSVJ ya Pak? Iya, betul Pak. Oke, untuk kegiatannya ada apa aja nih Pak di Pencaksilat UPN Veteran Jakarta? Jadi kalau UPN Veteran PSVJ adalah salah satu dari perguruan bela diri yang ada di UPN Veteran Jakarta atau UKM ya, UKM bela diri yang ada di UPN Veteran Jakarta. Banyak UKM yang masing-masing punya kreativitas tertentu, dan kalau kita UKM Pencaksilat khusus mewadahi mahasiswa-mahasiswa yang berminat untuk melestarikan budaya kita sekaligus berprestasi, yaitu PSVJ atau Pencaksilat Veteran Jakarta. Nah, kegiatan selama ini sih yang dibuat adalah pelatihan-pelatihan atau latihan-latihan yang rutin dari pencaksilat itu sendiri, sekaligus latihan-latihan yang mewadahi kita untuk berprestasi. Mungkin sementara itu aja ya. Oke, kalau untuk sejarahnya mungkin boleh diceritakan nih Pak? Boleh. Jadi sejarahnya itu sebenarnya mahasiswa itu sangat berminat sekali ke pencaksilat. Ada beberapa mahasiswa kemudian berkumpul itu di tahun 2011 ya. Kemudian baru terwujud secara resmi itu 2016, dan saya merupakan pembina ketiga dari PSVJ ini gitu. Berarti secara resmi sudah 7 tahun ya Pak berdiri dari UKM Pencaksilat ini? Iya, sudah 7 tahun dan menorehkan insya Allah alhamdulillah banyak prestasi ya di UKM dari UKM PSVJ ini. Masya Allah, berarti dari teman-teman mahasiswa emang udah banyak bakat ya Pak di pencaksilat, dan pada akhirnya dari UPN Veteran Jakarta ini mewadahi untuk adanya UKM Pencaksilat UPN Veteran Jakarta gitu ya Pak? Iya, betul Pak. Oke, mungkin untuk Mbak Rafika ada yang mau ditambahin Mbak? Mungkin aku sedikit nambahin terkait sejarah PSVJ. Jadi mungkin benar yang dibicarain Pak Bayu tadi bahwa PSVJ ini resmi berdiri tahun 2016. Nah, mungkin teman-teman udah pada tahu kalau misalnya UKM bela diri ini termasuk salah satu UKM yang minoritas, maksudnya sedikit SDM gitu ya. Sama PSVJ juga kayak gitu. Jadi SDM PSVJ sendiri juga memang tidak banyak, cuman alhamdulillahnya semakin kesini PSVJ makin berprestasi, terus makin masuk baik dari fakultas maupun universitas, makin kesini SDM PSVJ makin banyak, alhamdulillah di situ.
Alhamdulillah, berarti memang bertahap ya Mbak ya untuk SDM-nya sendiri. Oke, jadi begitu ya teman-teman, cerita sedikit mengenai UKM Pencaksilat di UPN Veteran Jakarta. Nah, untuk sahabat podcast nih yang tertarik, bisa langsung bergabung ke UKM Pencaksilat UPN Veteran Jakarta. Nah, lanjut untuk sharing session pada hari ini, boleh untuk diceritakan nih Pak Bayu dan juga Mbak Rafika mengenai pengalaman selama mengikuti kejuaraan pencaksilat ini. Mungkin boleh dari Mbak Rafika terlebih dahulu. Oke, kalau misalnya untuk pengalaman kejuaraan ini, mungkin bagi aku sendiri kejuaraan ini salah satu kejuaraan yang berkenang lah ibaratnya gitu ya. Karena mulai dari antusias anak-anaknya, semangat anak-anaknya itu memang tinggi banget. Karena kayak kemarin kita kan berangkat naik kereta ya. Itu dari Jakarta ke Malang sekitar 15 jam ya Pak. Ya itu 15 jam. Itu kita sampai pagi, sampai di Malangnya pagi. Cuman anak-anak nih nggak ada yang mau ke hotel, dia maunya langsung ke GOR. Kalau ditanya ngapain ke GOR, ke hotel dulu istirahat gitu kan, besok kalian mau tanding. Nah mereka bilangnya tuh kayak enggak, kita mau latihan dulu gitu, besok kita tanding karena di sini kita banyak target, kita punya target, kita harus juara umum, ya jangan disia-siain waktunya gitu. Kalau misalnya masih bisa latihan ya latihan. Jadi itu yang ngebuat saya kayak wah anak-anak nih semangatnya tinggi banget gitu ya, mungkin kayak gitu sih. Jadi persiapannya memang udah semangat banget ya Mbak dari sebelum pertandingan itu ya. iya. Kalau dari Wah, Bayu itu sendiri? memang benar-benar saya salut sekali di PSVJ ini. Bukan hanya pertandingan di Malang ya, tapi beberapa waktu yang lalu saya juga mengikuti waktu itu mau pertandingan di Bandung, di Bandung. Anak-anak bahkan sampai mau naik motor kalau tidak ada biaya. Naik motor, dan itu sekali lagi semangat buat para mahasiswa dan sebenarnya UPN Veteran Jakarta, dukungan dari UPN Veteran Jakarta terhadap apa-apa yang kita buat di pertandingan. Nah kemarin itu di Malang justru tadi anaknya semangat, terus UPN Veteran Jakarta memberi dukungan. Jadi saya bilang ini sebenarnya kualitas dari konsumsi gitu ya, ngomongnya kemarin ya, konsumsinya seperti atlet nasional gitu. Sehingga anak-anak semangatnya bagus tadi, didukung oleh UPN, alhamdulillah bisa menghasilkan prestasi tersebut. Terima kasih. Keren, berarti emang harus ada kerjasama yang baik ya Pak, kolaborasi antara dari pihak universitasnya maupun betul. dari mahasiswa yang berprestasinya juga. Oke, dan kalau boleh tahu nih Pak, dari kejuaraan Kemenpora ini apakah memang eventual atau setiap tahun ada dilaksanakan gitu Pak? Sebenarnya kejuaraan pencaksilat itu banyak, yang tingkat lokal banyak, tapi kita ingin mencari event-event yang tingkat nasional, karena kita kan juga di universitas ya, jadi inginnya tingkat nasional. Dan Kemenpora itu merupakan event nasional yang diselenggarakan oleh masing-masing IPSI, bisa IPSI daerah atau IPSI universitas sebenarnya, tapi dia eventnya nasional dan berkala. Jadi yang di Malang kemarin adalah Kemenpora untuk IPSI Championship yang ketiga. Jadi nanti kalau ada yang keempat kita akan ikut. Amin. Insya Allah. Oke, baik, berarti memang banyak ya Pak sebenarnya perlombaan dari pencaksilat ini ya Pak. Alhamdulillah untuk tahun-tahun atau untuk dekade sekarang lumayan ya, bagus. Dan itu sudah sampai ke daerah. Wah, keren banget Pak. Berarti SDM-nya makin berkualitas ya Pak ya Kak. Ya. Oke, nah dari Kak Rafika sendiri nih, dari persiapan teknisnya kan tadi udah dikasih tahu nih, dari persiapan mentalnya kira-kira gimana tuh Kak? Oke, kalau misalnya untuk persiapan kita, jujur kan PSVJ ini latihan rutin sebanyak 3 kali seminggu. Ini kita mulai latihan kejuaraan ini 3 bulan sebelum pertandingan, dan intensnya ini 2 bulan sebelum pertandingan. Pas intens ini kita latihan sebanyak 6 kali dalam seminggu. Cuman kita sedikit dapat kendala, kayak salah satunya ini manajemen waktu. Pas udah mulai masuk kuliah kan kita kesulitan untuk menyesuaikan jadwal kuliah masing-masing atlet ya. Jadinya kita baru bisa latihan ini malam. Kita mulai latihan abis maghrib, itu selesai sekitar jam 9 bahkan sampai jam 10. Nah karena kita latihan malam, terus pulangnya anak-anak masih banyak tugas segala macam. Nah akhirnya atlet ini banyak yang sakit. Terus cuman atlet ini nggak ada, walaupun sakit tetap latihan, mereka disuruh istirahat tuh nggak mau gitu. Terus buat intens bener-bener sampai ke tahap ini kita juga nge-gym gitu,
Terus abis itu, tapi alhamdulillahnya emang dari pihak UPN juga nyupport semuanya apapun yang kita butuhin, mulai dari inventaris itu dipenuhin semua alhamdulillah. Berarti dari fisiknya memang harus sudah kuat ya Kak, dan Iya. harus mau dari diri sendiri biar tetap semangat gitu walaupun tetap sakit tapi bisa latihan gitu ya Kak ya. Iya betul. Oke, menarik banget nih. Nah, prosesnya berarti cukup lama ya untuk mengikuti kejuaraan ini hingga akhirnya mendapatkan medali emas sampai dengan perunggu dan juga perak gitu ya. Dan pencaksilat UPN Veteran Jakarta ini menjadi juara umum kedua nih teman-teman, keren banget. Dan merupakan prestasi yang membanggakan bagi kami keluarga besar di UPN Veteran Jakarta. Dan boleh diceritakan nih ada berapa kategori sih di pertandingan tersebut, Pak? Mbak? Kategorinya silakan. Kalau misalnya untuk kategorinya sendiri, karena kita punya target ya Kak, kita target memang nanemin dari diri masing-masing kita harus juara umum. Untuk juara umum itu kita harus kerjasama. Gimana kerjasamanya? Kita coba semua peluang yang ada. Jadi kita mengikuti semua kategori yang dipertandingkan. Jadi ada kategori tanding, ada kategori seni juga, dan kategori seni ini terpecah lagi jadi solo kreatif, seni ganda, seni rebus, dan seni tunggal kayak gitu Kak. Kita ikut semuanya. Jadi ada 28 kategori dan kita masuk di semuanya antara tanding dan seni. Wah, berarti Gitu. 28 mahasiswa-mahasiswi Mahasiswa cuma 20. Kategorinya ada 28. Jadi kita harus berbagi. Ada atlet yang masuk di kategori tanding tapi juga masuk di kategori seni. Wah, keren banget. Perannya banyak gitu maksudnya. Semangat banget ya dari anak-anak UKM pencaksilat ini. Keren-keren. Oke, nah boleh di-share nih tanggapan dari Pak Bayu mengenai prestasi yang didapat oleh UKM pencaksilat ini. Gimana Pak? Alhamdulillah, terima kasih sebenarnya kepada teman-teman rekan-rekan mahasiswa yang telah berprestasi di khususnya di Malang kemarin ya, di Malang Championship yang ketiga. Tetapi sebenarnya itu bukan prestasi yang awal. Dari kemarin kita sudah berprestasi di beberapa tempat. Yang terakhir itu di Makassar atau Pemprov, Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jakarta, dan kita juga meraih juara umum. Itu yang belum tersampaikan sebenarnya ya. Masya Allah. Untuk Pekan Olahraga Mahasiswa Provinsi Jakarta. Dan untuk sekarang alhamdulillah dengan capaian-capaian itu mudah-mudahan kita terus bisa berprestasi gitu. Terima kasih. Oke, keren banget. Nah, kalau dari orang tua Mbak Rafika sendiri mendengar kabar baik ini gimana nih Mbak? Waktu aku sih nggak lepas dari doa orang tua ya. Jadi dari aku mulai persiapan, aku berangkat sampai aku mau tanding pun lagi dipakein body protector, itu aku nyempetin untuk mengabari orang tua aku kayak mau tanding, minta doa gitu. Mungkin dari orang tua nih kaget dan takut juga awalnya ya, karena memang aku juga sebelumnya setiap tanding tuh pulang biasanya cedera gitu. Jadi pas dibilang alhamdulillahnya menang, alhamdulillah dapat emas gitu, itu pastinya di rumah bersyukur banget karena memang gak lepas doanya gitu. Oke, berarti emang udah bangga banget nih dari orang tua dan dari pihak universitas juga ya Kak ya. Nah, suka dukanya ada di pencaksilat ini apa nih Kak? Mungkin kalau misalnya suka dukanya, mungkin kita ngomongin dari dukanya dulu kali ya Kak. Mungkin dukanya kayak yang awal sempat saya bilang tadi, SDM PSVJ ini nggak terlalu banyak Kak. Jadi mungkin kita dukanya di situ, kayak kita mau berprestasi tapi kalau SDM yang nggak ada gimana gitu. Nah itu kita gimana nih caranya supaya kita bisa ningkatin SDM kita, gimana caranya supaya ibaratnya UKM kita nih dilirik loh sama orang gitu. Nah itu duka banget tuh Kak, kita gimana berusaha sebisa mungkin, semaksimal mungkin untuk mendapatkan SDM, dan alhamdulillahnya baru terwujud di periode ini gitu. Terus kalau misalnya untuk sukanya ya bisa dibilang kayak gini, kayak kita menang kejuaraan, jadi dikenal sama universitas, sama fakultas, kita diundang-undang di acara podcast kayak gini, itu salah satu hal yang membanggakan untuk saya kayak gitu. Oke, kalau dari Pak Bayu sendiri selama menjabat nih sebagai pembina di pencaksilat UPN Veteran Jakarta, kira-kira suka dukanya apa Pak? Baik, saya sih suka aja sih sebenarnya, suka. Aja ya, Karena Pak? sebenarnya dari kami sekeluarga itu memang pecinta pencaksilat. Jadi anak saya semua ikut pencaksilat. Dan sekarang kemarin saya jadi pembina rohis dan sekarang jadi pembina silat. Untuk dukanya sebenarnya kalau tidak ada dukungan ya. Kalau tidak ada dukungan itu sempat
ya kalau ada dukanya lah. Sempat seperti itu. Tapi kalau sukanya kita bisa rame-rame bareng-bareng, kemudian alhamdulillah bisa berprestasi. Itu aja sih. Berarti emang sukanya itu kayak gini ya Pak ya, Kak ya. Iya, betul. Bisa menjuarai dan membanggakan untuk universitas. Keren banget. Nah, kalau boleh tahu nih Pak, dari pihak universitas kira-kira udah memberikan tanggapan atau belum? Tanggapannya sudah. Alhamdulillah dari Wakil Rektor 3 yang mendukung sekali kegiatan-kegiatan kami di PSVJ. Terima kasih. Itu mungkin dari anak-anak yang mungkin banyak ketemu sama siapa? Pak Rektor ya, Iya. ketemu. Jadi Saya nggak bisa ngajar. kebetulan saat kami melakukan penyerahan piala juara umum dan juga medali, kebetulan lagi ada rektor di ruang Ibu Ria, di ruang Warek. Terus memang alhamdulillah respon dari rektorat pun cukup ikut bangga, ikut senang dengan prestasi yang diraih oleh PSVJ. Terus alhamdulillah juga kami sempat dijanjikan untuk makan bersama gitu, yang rencananya dilaksanakan minggu depan sama pihak rektorat dan juga bagi UKM-UKM yang berprestasi gitu. Oh, menarik banget ya, dan semoga itu bisa menjadi dorongan nih untuk mahasiswa-mahasiswi lainnya untuk bisa semangat dalam meraih prestasi dimanapun. Nah, kalau untuk pesan dari Bapak untuk mahasiswa-mahasiswi FIK UPN Veteran Jakarta supaya tetap semangat itu gimana Pak? Baik ya, jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa itu tetap harus berprestasi. Cuman prestasi ini tidak boleh menutupi prestasi akademiknya. Jadi yang penting sebenarnya berprestasilah karena kita akan hidup di dunia nyata, dan kegiatan untuk akademik jangan ditinggalkan karena itu duniamu yang asli gitu. Terus kemudian berbanggalah dengan silat ya, karena sebenarnya di silat itu ada satu unsur yang tidak bisa kita dapatkan dari hal-hal yang biasa, yaitu untuk unsur jasmani, rohani, sama kepemimpinan, baik khususnya pada diri sendiri. Mungkin itu, semangat terus mahasiswa khususnya UPN Veteran Jakarta dan FIK gitu. Oke. Berarti memang harus balance ya Pak antara akademik dan juga non akademik gitu ya. Iya betul. Dan cinta pencaksilat itu bisa membuat lebih sehat lagi ya Pak badannya, karena bisa dari fisik dan mental itu terlatih gitu ya Pak. Ya. Oke, mantap nih. Dan kalau dari Mbak Rafika sendiri, pesan untuk anak-anak FIK UPN Veteran Jakarta khususnya buat di UKM pencaksilat itu apa? Mungkin kalau misalnya pesan dari aku, mungkin nggak jauh dari Pak Bayu tadi ya, memang harus balance antara akademik dan non akademik kayak gitu. Terus jangan jadi patah semangat kalau misal memang bisanya cuma di akademik atau bisanya cuma di non akademik kayak gitu, karena segala sesuatunya itu bisa dilatih supaya jadi bisa gitu. Karena orang yang bisa itu juga awalnya nggak bisa kayak gitu. Jadi harus terus berlatih ya supaya nanti sampai jadi ke tahap expert sampai dapat raih medali emas seperti Mbak Rafika. Masya Allah. Oke, nah mungkin itu tadi bincang-bincang kita tentang kejuaraan pencaksilat ini nih teman-teman. Banyak banget nih pengalaman yang udah di-share dan juga kiat-kiat serta pesan-pesan yang telah disampaikan oleh Pak Bayu dan juga Mbak Rafika yang menginspirasi teman-teman nih pastinya. Semoga kita semua dan khususnya mahasiswa yang lain juga dapat termotivasi dan semangat lagi dalam meraih prestasi ya sahabat podcast. Oke, mungkin dari aku pribadi dan juga dari pihak UPN Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Pak Bayu dan juga Mbak Rafika yang sudah bersedia menjadi narasumber kita dan meluangkan waktunya dan berbagi pengalaman nih pastinya ya. Terima kasih ya Pak Bayu dan Mbak Rafika. Oke. Terima kasih juga nih untuk sahabat podcast yang sudah menonton dari awal sampai akhir, dan mohon maaf jika dalam pembahasan kita kali ini ada kekurangan. Semoga diskusi ini bermanfaat dan bagi kita semua dapat menginspirasi dalam sebuah perubahan layanan. Sampai ketemu pada podcast episode berikutnya. Salam sehat dan salam bela negara.